Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau melanjutkan latihan soal dan juga pembahasan terkait P3K Perawat 2023. Nah, kali ini kita akan membahas seputar imunisasi dan tumbuh kembang anak. Oke, sebelum kita latihan soal, kita mau kasih info dulu. Kita sudah membuka grup belajar atau bimbel fokus P3K Perawat 2023 ya. Ini khusus untuk teman-teman dari perawat, baik itu JF perawat terampil atau D3 ataupun ahli pertama atau nurse ya. Jadi semuanya silakan boleh gabung. Nah, waktu itu ada yang tanya apakah bimbel ini dibuka untuk seluruh warga Indonesia ya. Kita jawab di sini ya, ini terbuka untuk semua teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Silakan teman-teman boleh gabung ya, karena yang udah gabung pun ini berasal dari berbagai daerah ya, jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah join, apa sih yang akan didapatkan? Yang pertama, teman-teman akan kita masukkan ke dalam grup khusus di Telegram. Jadi teman-teman yang gak punya Telegram silahkan boleh download dulu, karena nanti teman-teman akan masuk ke grup Telegram, dimana grup ini kita pisahkan antara teman-teman dari JF perawat terampil dan juga ahli pertama ya. Kemudian selain itu teman-teman akan mendapatkan free akses link ebook P3K Perawat 2023, dimana isi ebooknya yaitu ada trik menjawab soal, kemudian ada BDFR tahun kemarin, ada materi teknis keperawatan, juga ada prediksi soal seluruh kompetensi, baik manajerial, sosial, kultural, wawancara, dan juga teknis. Serta di grup ini kita udah mulai membahas berbagai soal ya, berbagai soal maupun FR ya, terkait dengan persiapan ujian P3K ya. Untuk sistem belajarnya kita gunakan sistem belajar fleksibel. Jadi teman-teman yang sibuk atau super sibuk nggak usah khawatir, teman-teman masih bisa belajar di sini ya. Jadi mendapatkan ilmu dan juga bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman di berbagai daerah sejabatan fungsional teman-teman semua. Oke, nah kita pun akan memberikan bonus. Yang pertama adalah tryout sebanyak 2 kali. Nanti ini akan kita laksanakan di hari-hari mendekati teman-teman ujian ya, agar teman-teman lebih siap lagi. Kemudian ada giveaway. Untuk mekanisme kita akan sampaikan nanti di grup. Kemudian harga apakah masih promo? Masih ya, 150.000. Insya Allah ini harga yang terjangkau ya, untuk teman-teman mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut ya. Untuk info lebih detail atau teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut ya, silahkan teman-teman bisa hubungi kita di WA, di Instagram maupun Telegram boleh ya, silakan. Oke, kita lanjut saja latihan soal pertama. Seorang bayi berusia 2 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Sebelumnya, bayi sudah mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Apakah jenis imunisasi yang harus didapatkan bayi saat ini? Apakah A. HB0? Apakah B. Campak? Apakah C. DPT HB HIB1 dan polio 2? Apakah D. DPT HB HIB2 dan polio 3? Apakah E. DPT HB HIB3 dan polio 4? Jawabannya teman-teman. Oke, ini mudah ya bagi teman-teman. Oke, kita jawab yang C nya, DPT HB HIB1 dan polio 2 ya. Oke, kita lihat dulu ini di soal bahwa di sini kliennya adalah bayi usia 2 bulan ya. Dia sudah mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Ayo kita cek. Nah, ini bayinya itu dia udah mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Maka selanjutnya adalah DPT HB HIB1 dan polio tetes 2 di usia 2 bulan. Oke, kita jawab yang C. Oke, ini teman-teman bisa lihat di buku KIA. Ya, silakan teman-teman bisa searching dan juga download itu. Oke, lanjut soal kedua. Seorang bayi perempuan usia 3 bulan dibawa oleh orang tuanya ke poliklinik anak untuk mendapatkan imunisasi dasar. Karena sampai saat ini bayi belum pernah mendapatkannya disebabkan kesehatannya selalu terganggu. Hasil pemeriksaan bayi sehat. Atas anjuran dokter, bayi boleh diberikan imunisasi BCG. Bagaimanakah cara pemberian imunisasi di atas? Apakah A. oral, apakah B. intravena, apakah C. subkutan, apakah D. intrakutan, ataukah E. intramuskular? Jawabannya teman-teman. Oke, kita jawab yang D ya, intrakutan. Oke, tadi yang ditanyakan adalah cara pemberian imunisasi. Imunisasinya apa? Yaitu imunisasi BCG ya.
Kita fokuskan ke sini. Imunisasi BCG itu cara pemberiannya itu seperti apa ya? Ya, kita tahu bahwa vaksin BCG itu tujuannya untuk melindungi bayi dari penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis serta dapat mencegah terjadinya radang otak atau meningitis akibat dari komplikasi TB ya. Jadi ini penting sekali ya vaksin BCG ini. Oke, nah tempat penyuntikannya kalau berdasarkan rekomendasi WHO itu ada di daerah lengan atas di deltoid ya. Nah berdasarkan kesepakatan ini di Indonesia itu menggunakan daerah lengan atasnya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu. Setelah penyuntikan vaksin BCG umumnya terjadi bisul atau luka bernanah. Hal ini dikarenakan vaksin BCG ini mengandung bakteri hidup sehingga penyuntikannya akan menyerupai infeksi alamiah, di mana tubuh melakukan respon imun dan berbentuk bisul nantinya ya, atau jaringan seperti jaringan parut gitu ya. Ini sebagai informasi tambahan saja ya. Nah, jadi intinya bahwa bagaimana caranya saat menyuntik vaksin BCG itu dengan ini ya, dengan cara intrakutan. Oke, atau 15-20 derajat ke dalam jaringan kulit ya. Intrakutan atau mungkin nanti kalau teman-teman temukan di soal ataupun di pilihan soal itu ada intradermal, itu sama aja ya. Oke. Soal ketiga, seorang bayi laki-laki usia 1 bulan dibawa ke puskesmas. Hasil pemeriksaan bayi dalam kondisi sehat untuk mendapatkan imunisasi BCG. Perawat segera menyiapkan vaksin yang dibutuhkan untuk bayi tersebut. Berapakah dosis yang akan diberikan pada pemberian imunisasi di atas? Apakah A 1 cc, apakah B 0,1 cc, apakah C 0,5 cc, apakah D 0,05 cc, ataukah E 0,01 cc? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang D ya, 0,05 cc. Ini teman-teman silakan bisa lihat di PMKRI nomor 12 tahun 2017 yang untuk jenis vaksin BCG itu dimana dosis yang diberikan adalah 0,05 mili ya, 0,05 mili ya, atau cc ya. Cara pemberiannya tadi ya, intrakutan, tempatnya di lengan kanan atas ini. Oke. Ini untuk jenis vaksin lainnya. Silakan teman-teman boleh lihat itu ya. Oke, kita lanjut dulu di soal keempat. Seorang bayi perempuan berumur 2 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi pertama kali. Ibu merasa khawatir akan pemberian imunisasi karena takut anaknya akan demam. Apakah tindakan keperawatan yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Apakah A. memberikan penyuluhan tentang manfaat imunisasi? Apakah B. memberikan penyuluhan tentang jenis-jenis imunisasi? Apakah C. memberikan penyuluhan tentang jadwal pemberian imunisasi? Apakah D. memberikan penyuluhan tentang efek samping pemberian imunisasi? Ataukah E. memberikan penyuluhan tentang kontraindikasi dan indikasi pemberian imunisasi? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang D ya, memberikan penyuluhan tentang efek samping pemberian imunisasi. Nah, tadi di soal kita ketahui bahwa si ibu itu baru pertama kali nih dia mau melaksanakan imunisasi untuk anaknya ya, maka dia merasa khawatir nih terkait dengan pemberian imunisasi. Biasanya yang dikhawatirkan ibu yang pertama kali itu terkait dengan efek sampingnya ya, seperti mungkin demam ya. Nanti bagaimana kalau misalkan bayinya tiba-tiba demam, ya itu biasanya efek sampingnya yang dikhawatirkan oleh ibu. Maka langkah lebih baiknya kita sebagai perawat itu memberikan penyuluhan ataupun promosi kesehatan terkait dengan efek samping pemberian imunisasi sehingga kekhawatiran ibu ini bisa teratasi setelah dia tahu manfaat imunisasi pada anaknya dan dia tahu efek samping serta bagaimana kalau efek samping itu terjadi apa yang harus dia lakukan sehingga ibu itu tidak akan merasa khawatir lagi. Seperti itu ya. Oke, lanjut soal kelima. Seorang bayi berusia 9 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi campak. Perawat akan mengambil vaksin campak menggunakan spuit. Berapakah dosis vaksin yang harus diambil oleh perawat tersebut? Apakah A 0,1 mili? Apakah B 0,2 mili? Apakah C 0,3 mili? Apakah D 0,4 mili? Ataukah E 0,5 mili? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang E ya, 0,5 cc ya. Jadi campak ini kan kita tahu ya salah satu penyakit infeksi pada saluran pernapasan.
yang mana ini sangat mudah sekali menular ya ke orang-orang di sekitarnya ya. Nah, penyakit ini biasanya ditandai dengan ruam kulit di seluruh tubuh dan gejala seperti flu ya. Nah, tadi untuk dosis yang diberikan jenis vaksin campak ini berapa sih? Yaitu 0,5 mili. Ini menurut PMKRI nomor 12 tahun 2017 ya. Lalu kalau misalkan ditanya cara pemberiannya gimana? Dia lewatnya subkutan di lengan kiri atas ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya soal ke-6. Seorang bayi perempuan berusia 9 bulan dibawa ke poliklinik dengan keluhan tidak terjadi peningkatan berat badan selama 2 bulan berturut-turut. Hasil anamnesa, bayi lahir spontan dengan berat badan lahir 3.500 gram. Panjang badan 51 cm. Berapakah berat badan ideal bayi tersebut berdasarkan usianya? Apakah A 6 kg, apakah B 7 kg, apakah C 8 kg, ataukah D 9 kg, ataukah E 10 kg? Jawabannya teman-teman. Ini terkait dengan berat badan ideal ya, maka kita jawab yang D ya, 9 kg ya. Rumusnya untuk mencari berat badan ideal di usia 3-12 bulan, yaitu usia dalam bulan yang saat ini ya, ditambah 9, kemudian kita bagi 2 ya. Ya diketahui bayi berusia 9 bulan, maka tinggal kita masukkan ke sini ya, 9 ditambah 9 dibagi 2, maka hasilnya adalah 9 kg. Jadi idealnya bayi usia 9 bulan itu berat badan idealnya adalah 9 kg. Oke. Lanjut soal ke-7. Seorang anak berusia 15 bulan diasuh oleh pengasuh. Menurut pengasuh, ketika menginginkan sesuatu, anak tidak dapat menunjuk, hanya menangis dan merengek. Juga tidak dapat bertepuk tangan secara mandiri. Tugas perkembangan apakah yang tidak dapat dilaksanakan klien? Apakah A. Sosialisasi dan bahasa? Apakah B. Motorik halus dan kasar? Apakah C. Sosialisasi dan kemandirian? Apakah D. Sosialisasi dan motorik kasar? Apakah E. Bicara dan bahasa serta motorik kasar? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang C ya, sosialisasi dan kemandirian ya. Nah, jadi kalau misalkan di usia 15 bulan atau sekitar 1 tahun 3 bulanan, seharusnya anak ini dalam perkembangan sosialisasi kemandiriannya, dia kalau misalkan ingin sesuatu, dia itu bisa menunjuk ya. Misalkan dia mau apa nih, misalkan dia mau minum, dia bisa menunjuk ya minum, kemudian itu pun tanpa disertai dengan menangis atau merengek ya. Jadi dia kalau secara mandiri dia bisa menunjuk tanpa menangis ya, bisa mengeluarkan suara yang menyenangkan ataupun menarik tangan ibu dan memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing ya. Jadi dia tanpa menangis, tanpa merengek, dia udah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan memberi kode mungkin ya, menarik ibunya, misalkan mau apa nunjuk langsung ya. Jadi secara mandiri kalau kita lihat di soal itu, pasien ini belum mandiri ya, tugas perkembangannya belum mandiri, sehingga kita jawab yang C. Oke, selanjutnya soal ke-8. Perawat mengevaluasi tingkat perkembangan anak usia 2 tahun. Apakah yang seharusnya diamati perawat pada anak ini? Apakah A. menggunakan garpu untuk makan? Apakah B. menggunakan cangkir untuk minum? Apakah C. menuangkan susu ke dalam cangkir sendiri? Apakah D. menggunakan pisau untuk memotong makanan? Apakah E. menggerakkan kaki bergantian ketika menaiki tangga? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang B ya, menggunakan cangkir untuk minum. Nah, usia 2 tahun atau 24 bulan, perkembangan yang seharusnya sudah mampu anak itu capai seperti memegang cangkir sendiri ya, itu untuk minum, kemudian belajar makan minum sendiri, bisa bertepuk tangan sendiri, melambai-lambai, membantu atau meniru pekerjaan rumah tangga, mungkin melihat orang tuanya sedang bekerja nyapu misalkan dia bisa menirukannya, kemudian mengetahui jenis kelamin sendiri ya, apakah perempuan apakah laki-laki, dia udah mengenal jenis kelaminnya sendiri. Kemudian menyebutkan 3-6 kata yang mempunyai arti, kemudian menumpuk 4 buah kubus, memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya, kemudian berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik. Yaitu kemampuan yang seharusnya sudah bisa didapatkan atau dicapai oleh anak usia 2 tahun. Oke. Lanjut soal ke-9. Seorang anak laki-laki berumur 9 bulan dibawa ibunya ke klinik tumbuh kembang anak untuk melakukan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan lainnya.
Anak tersebut tampak aktif ketika diajak bercanda, terutama saat bermain ciluk bak. Dia akan tertawa dengan riangnya. Kadang-kadang masih suka memasukkan jari ke mulutnya. Manakah tahapan psikoseksual menurut Sigmund Freud? Pada anak tersebut, apakah A. oral, apakah B. anal, apakah C. laten, apakah D. falik, ataukah E. genital? Jawabannya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A ya, fase oral ya. Kita ketahui dulu ini ada tahapan-tahapan perkembangan menurut Sigmund Freud terkait dengan psikoseksual ya. Yang pertama adalah masa oral. Biasanya ini di usia 0 sampai 2 tahun. Bayi itu merasakan rasa senang, rangsangan benda dan lain sebagainya ya, terkait dengan oral ya, senang memasukkan sesuatu pada mulutnya. Kemudian yang kedua masa anal. Ini sekitar 2 sampai 4 tahun. Bayi merasakan kesenangan ketika buang air besar ataupun buang air kecil ya. Jadi dia tahu bahwa buang air kecil, buang air besar itu adalah suatu kebutuhan ya. Kemudian ada masa falik, yaitu 4 sampai 6 tahun di mana anak mencoba mengenali jenis kelaminnya. Ini usia 4 sampai 6 tahun ya. Kemudian masa latensi usia 6 sampai 12 tahun di mana dorongan seksual anak masih belum nampak karena dia masih mencari jati diri biasanya di usia ini tuh ya. Kemudian masa genital itu di usia 12 tahun hingga dewasa ya. Jadi udah ada kesiapan untuk bereproduksi ya di usia 12 tahun ke atas tuh ya. Nah, kalau kita lihat di soal ini, kita lihat mana sih yang berhubungan dengan psikoseksual, yaitu kadang-kadang anak ini masih suka memasukkan jari ke mulutnya dan dia masih berusia 9 bulan ya, maka kita masukkan ke fase oral. Oke, selanjutnya soal ke-10. Seorang balita perempuan berusia 2 tahun dibawa ibunya ke rumah sakit dengan demam tipoid hari ketiga. Selama perawatan di rumah sakit, perawat merencanakan aktivitas bermain pada anak. Apakah jenis permainan yang tepat pada pasien tersebut? Apakah A. bermain mobil-mobilan? Apakah B. bermain boneka tangan? Apakah C. menyelesaikan puzzle sederhana? Apakah D. menyusun balok-balok menjadi rumah-rumahan? Apakah E. bermain genderang dan mainan yang menimbulkan bunyi? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang B ya, bermain boneka tangan ya. Di soal anak itu masih usia 2 tahun ya. Kalau anak usia 2 tahun kecenderungannya dia masih suka mainnya itu main sesuka hati dia ya, tanpa harus ada aturan-aturan ya, dia belum bisa. Jenis permainan yang cocok biasanya yang parallel play atau solitary play. Anak bermain secara spontan, bebas, berhenti kalau misalkan udah lelah ya. Terus mungkin dia juga sering merusak mainan. Contoh jenis mainannya itu seperti boneka, alat masak, buku cerita, dan buku bergambar. Jenis kelamin pasien ini dapat menjadi petunjuk dalam menentukan pilihan jawaban ini. Namun jangan kesampingkan konsep mengenai jenis permainan pada usia 2-3 tahun ya. Jadi untuk menjawab soal ini, teman-teman silakan lihat anaknya itu jenis kelaminnya apa. Di sini adalah jenis kelamin perempuan. Kemudian usianya dia usia berapa? Usianya 2 tahun. Oke, anak perempuan usia 2 tahun biasanya jenis permainannya adalah yaitu bermain boneka tangan.